Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sultan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi hukum acara pidana pada pertemuan yang kelima mengenai penggeledahan dan penyitaan. Oke. Kita lihat yang pertama, yaitu tentang penggeledahan. Penggeledahan badan maupun rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat perintah untuk itu dari pejabat yang berwenang. Jadi, penggeledahan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Pada saat penyelidikan belum dapat dilakukan penggeledahan. Pada pasal 1 KUHP, pasal 32 KUHP. Pasal 33 KUHP mengatakan, satu, penggeledahan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, penggeledahan harus dengan perintah tertulis dari penyidik. Kepolisian dapat memasuki rumah. Yang ketiga, setiap memasuki rumah harus disaksikan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui. Yang keempat, setiap masuk rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi jika penghuninya menolak atau tidak hadir. Dan yang kelima, dalam waktu 2 hari setelah penggeledahan harus dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik rumah. Penggeledahan badan adalah tindakan penyelidik atau penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian untuk mencari benda yang diduga karena ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Jadi mencari benda atau barang yang ada pada badannya untuk dilakukan penyitaan. Benda atau barang yang ada padanya itu jelas-jelas barang yang terkait terhadap satu tindak pidana. Berdasarkan pasal 37 KUHP, pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawa. Serta apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa terhadap tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Jadi, berdasarkan pasal 37 KUHP, pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian, termasuk benda yang dibawanya. Apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terhadap benda tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan pasal 34 KUHP, dalam keadaan mendesak dan belum mendapatkan izin pengadilan negeri, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap 1. Halaman rumah tersangka, bertempat tinggal atau berdiam dan yang ada di atasnya. Yang kedua, pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal atau berdiam diri. Yang ketiga, tempat tindak pidana itu dilakukan atau terdapat bekasnya. Dan yang keempat, tempat penginapan atau tempat umum. Jadi dalam keadaan mendesak, walaupun belum ada izin pengadilan, penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap 4 tempat. Penyitaan untuk melindungi hak seseorang terhadap benda yang diambil pada saat penggeledahan, maka penyitaan pada dasarnya hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Jadi barang-barang atau benda-benda yang dilakukan penyitaan itu agar mendapatkan perlindungan hukum, maka dia harus izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Berdasarkan pasal 39 benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagiannya diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Antara lain 1. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. 2. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. 3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. 4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang berdasarkan pasal 46 KUHP, benda yang disita dikembalikan kepada orang atau mereka dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berat apabila. Jadi benda-benda disita itu dapat dikembalikan lagi dengan catatan 1. Kepentingan penyidikan atau penuntutannya tidak memerlukan. 2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut
karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Yang ketiga, perkara tersebut disampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, sekarang kita lihat berita acara pasal 75 KUHP. Jadi, berita acara dibuat untuk setiap tindakan berupa mulai dari pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian, dan pelaksanaan putusan penetapan. Semua itu berkas-berkasnya harus dibuat dalam bentuk berita acara. Oke, sampai di sini penjelasan materi pada pertemuan kelima. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.